Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali menyapa Anda yang sudah menyaksikan YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan kali ini tentunya kembali saya akan menyapa Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter. Halo Vi. Berjumpa lagi kita, senang sekali. Kali ini bahasannya adalah tentang kontrasepsi plus dan minusnya masing-masing. Karena kan kalau kita tahu ya, anjuran pemerintah dengan 2 anak saja sudah cukup. Lalu mungkin juga ada alasan tersendiri kenapa seseorang bisa juga menjaga ataupun menunda kehamilan. Pasti butuh yang namanya kontrasepsi dok. Cuma banyak yang belum tahu nih apa itu kontrasepsi sebenarnya. Mungkin boleh dijelaskan dulu sama dokter. Oke. Jadi kata kontrasepsi terdiri dari kontra dan sepsi. Sepsi ini dari conception atau pembuahan. Ya, jadi kontrasepsi ini kontranya pembuahan, anti pembuahan. Jadi untuk menghalangi justru supaya kehamilan tidak terjadi. Itu dia makna dari kontrasepsi sendiri gitu ya dok. Nah kalau macamnya ada apa aja sih dok? Karena kalau yang saya tahu awam tuh taunya cuman ada steril, ada pil KB, udah itu doang. Ternyata ada macamnya banyak ya dok. Ada macamnya apa aja? Sebenarnya ada beberapa ya. Yang paling awal itu adalah KBA. KBA ini KB alami. KB alami. Ya, KB alami menggunakan alat-alat yang tidak invasif ya, seperti kondom, menghitung masa subur, memperhatikan pola lendir masa subur, itu antara lain KB alami. Di atasnya itu KB yang menggunakan alat-alat yang agak invasif seperti implan, ya, implan itu susuk yang dimasukkan di bawah kulit. Kemudian juga IUD atau spiral, ya, jadi alat-alat ini harus dipasang oleh seorang dokter, ya, dokter SPOG yang memasukkan alat ke dalam organ kandungan, ya, atau di bawah kulit untuk pasiennya. Kemudian yang terakhir adalah kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap di sini yang untuk selama-lamanya. Ya, nggak perlu pakai alat, sekali dikerjakan untuk selama-lamanya. Buat pasien-pasien yang sudah mantap, tidak ingin hamil lagi seumur hidup. Nah, kontrasepsi mantap. Jadi nggak repot pakai yang lain-lain. Dan juga ada kontrasepsi yang dikonsumsi seperti pil KB juga ya dok? Iya, itu di yang level 2 tadi yang menggunakan alat atau obat ya. Pil KB, spiral, implan. Satu lagi suntik. Ada 4 tuh. Nah kita bahas satu persatu untuk plus minusnya mungkin ya dok. Biar nanti siapa tahu nih yang menonton jadi punya pilihan mau pakai kontrasepsi yang mana. Betul. Dari yang pertama dulu dok. Mungkin dari yang KBA ya. Atau tadi adalah kondom. Dan menghitung masa subur. Menghitung masa subur itu dia. Nah itu plus minusnya apa tuh dok? Jadi plusnya itu lebih banyak sih kalau buat saya ya. Plusnya itu karena pasien bisa pakai sendiri. Menghitung masa subur, ya kan nggak susah. Tapi untuk yang siklusnya teratur. Ya, siklus mens normal itu kan sekitar 25 sampai 35 hari. Yang namanya siklus mens itu jarak dari hari pertama mens ke hari pertama bulan berikutnya. Kalau range-nya 25 sampai 35 hari, ya, dan teratur, itu siklus haid yang normal. Nah, kalau siklus haidnya normal dengan menghitung masa subur, jadi tidak berhubungan saat masa subur, itu bisa untuk mencegah terjadinya kehamilan. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau penghitungan masa subur ini dikombinasi dengan kondom. Ya, jadi angka keberhasilan untuk mencegah kehamilannya lebih bagus. Ya, daripada menghitung masa subur saja. Karena kadang-kadang satu dan lain hal siklus mens bisa berubah. Ya, masa subur bisa bergeser, bisa maju, bisa mundur, ya. Jadi lebih baik hubungan di saat masa subur dengan menggunakan kondom itu KBA yang terbaik. Dan angka perlindungannya lumayan bagus tuh kalau dikombinasi seperti itu ya. Cara pakai kondom udah tahu ya. Begitu mau masuk sarungin. Seperti itu ya dok. Nah kalau minusnya apa dok? Kan tadi plusnya tuh. Kalau minusnya ya, kalau itu yang tadi saya bilang pada pasien-pasien yang siklus haidnya tidak teratur, ya,
itu agak sulit memang menentukan masa subur. Misalnya pada pasien-pasien PCO atau pasien-pasien yang sering mengalami gangguan hormonal, siklusnya tidak berovulasi, ya itu siklus pasien-pasien yang siklusnya tidak teratur. Pada kasus yang siklusnya tidak teratur, agak sulit memang menentukan masa subur. Ya. Masa subur itu kalau pada pasien yang siklusnya 28 hari itu jatuhnya di H11 sampai H22. Ya, dihitung dari mens hari pertama tentunya. Mens hari pertama itu H1. Ya, H11 sampai H22 bagi yang ingin hamil justru hubunganlah di saat masa subur tersebut. Ya, tapi yang tidak ingin hamil jangan hubungan di saat masa subur tersebut atau hubungan dengan menggunakan kondom tadi. Nah, seperti itu detailsnya ya. Nah, berikutnya dok, kalau misalnya dari yang menggunakan alat ataupun obat, dari obatnya dulu deh, kalau pil KB plus minusnya apa dok? Kalau pil KB minusnya itu harus diminum setiap hari. Ya, kadang-kadang pasien komplainnya sering lupa. Oh iya, namanya juga ibu rumah tangga suka lupa ya dok. Kalau lupa sehari aja bisa bobol tuh. Kalau lupa seharinya terjadinya pada saat masa subur, bisa bobol, bisa hamil gitu maksud saya. Karena ya practically satu pil itu berlaku untuk 24 jam. Ya, pil KB ini sebetulnya sangat nyaman ya. Ya kalau untuk urusan lupa sih tergantung niat sebetulnya kalau saya bilang. Ya, ambil aja satu hari dalam harimu yang kamu pasti akan melakukannya. Misalnya sholat subuh misalnya, atau makan siang. Nah setiap kali itu dilakukan ya langsung konsumsi pil KB-nya. Ya, jadi nggak akan lupa sebetulnya, atau pasang alarm. Nah ya, alarm sekarang kita kemana-mana pakai smartphone ya dok. Itu akan mengingatkan ya, mau makan nggak makan sih sebetulnya pil KB bisa dikonsumsi. Jadi tidak harus setelah makan sebetulnya. Ya, dan 1 kali sehari pada jam yang sama setiap harinya. Nah keuntungannya kalau pil KB itu selain dia membuat siklus haid itu jadi teratur, ya untuk beberapa jenis pil KB tertentu bisa mengurangi jerawat. Ya, jerawat itu hilang, muka lebih mulus karena dia menekan hormon testosteron. Ya, kulit lebih tidak berminyak. Itu ada beberapa pil KB tertentu yang bisa actionnya seperti itu. Ya. Kemudian selain membuat siklus teratur, menghilangkan jerawat, juga nyeri mens itu lebih mendingan. Ya, jadi haid itu nggak terlalu sakit lah kalau mengkonsumsi pil KB. Ya, dan darahnya juga nggak banyak-banyak amat yang keluar. Nah kalau IUD dan implan dok, bagaimana plus minusnya? Kalau IUD itu spiral ya, spiral ini kerugiannya dia menyebabkan haid yang banyak, jumlah darah berlebih dan lebih panjang. Ya, yang biasanya 7 hari atau 5 hari bisa jadi lebih dari segitu 10 hari. Ya, kemudian juga dia benda asing yang ditaruh di dalam rahim. Jadi sering menyebabkan keputihan kalau tidak dijaga kebersihannya. Itu kerugiannya IUD. Ya, tapi keuntungannya dia non hormonal dan bisa untuk jangka panjang 5 tahun. 5 tahun ya dok. Itu keuntungannya. Ya, kemudian ya memang harus dipasang di poliklinik tentunya ya, nggak bisa masang IUD sendiri. Dan pemakai IUD itu harus cek and recheck tiap kali, dikontrol. Minimal setahun sekali harus cek, karena perubahan posisi bisa juga terjadi pada pemakai IUD. Dan IUD ini memang tidak cocok untuk orang yang sudah anemia atau kurang darah. Ya, karena dia tadi itu menimbulkan perdarahan yang cukup banyak saat menstruasi. Kram perut juga sering terjadi. Ya, juga tidak cocok juga buat yang sering keputihan karena dia benda asing yang sering terinfeksi dan menyebabkan keputihan atau infeksi. Nah tadi kalau implan dok? Nah kalau implan yang jelas harus dipasang oleh seorang dokter karena nggak mungkin dia masukin susuk di sini, ya di bawah kulit memang. Implan itu bisa ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ya. Masangnya harus dengan seorang dokter, nyabutnya juga dengan seorang dokter. Ya, nah kalau implan ini dia menyebabkan haid itu hampir tidak ada atau hanya berupa flek-flek saja. Ya, reaksinya itu sama seperti orang yang suntik KB 3 bulanan, suntik depo. Ya, mirip kayak begitu. Seperti itu ya dok. Nah terakhir steril dok. Kalau steril plus minusnya? Steril ini kontrasepsi mantap. Ya, jadi untuk yang anak cukup 2, saya nggak mau tambah anak lagi, takut hamil gitu ya. Pilihlah steril. Ya, steril ini tidak mengganggu siklus hormon, tidak mengganggu hubungan suami istri, karena dia hanya menjepit atau menghambat saluran telur saja. Jadi dia tidak menyebabkan perubahan pola haid,
tidak mempengaruhi jadi tetap hormon haid juga. ya, Dok? Iya, tetap haid seperti biasa, hubungan suami istri juga tetap normal seperti biasa. Karena beda organ ya. Organ untuk hormon itu kan ovarium. Sedangkan kalau steril ini tuba atau saluran telur. Ya, dan steril sangat nyaman dilakukan dengan laparoskopi. Bisa one day care aja. Datang, laparoskopi setengah sampai 1 jam, setelah itu pulang. Dan minim banget nyerinya, hampir tidak berasa sakit. Kalau kita pakai laparoskopi kan cuma 2 lubang di perut. 1 lubang 1 senti, 1 lubang lagi setengah senti. Ya, habis steril, pulang hubungan udah nggak hamil lagi. Nah, kalau steril per laparoskopi, pulang hubungan nggak hamil lagi. Oke, tapi untuk menentukan nih Dok, kan mungkin masyarakat yang menonton ataupun sobat IMC yang menonton sekarang sudah mulai kepikiran nih Dok, kayaknya saya cocoknya sama yang IUD deh, kayaknya saya cocoknya sama steril deh ataupun yang lainnya. Nah, tapi kalau untuk menentukannya sendiri Dok, itu siapa yang bisa menentukan? Jadi yang jelas pertama harus datang ke dokter ahli. Oke, baik. Ya, konseling dulu dong. Dok, masalah saya ini. Ya, saya ingin KB-nya yang begini, menurut dokter bagaimana? Nah, dokter tentunya akan menjelaskan positif negatif dari masing-masing alat KB untuk kondisi pasien tersebut. Ya, nah KB ini tidak ada satu terbaik untuk semua gitu, nggak ada. Jadi KB ini cocok-cocokan. Ya, masing-masing perempuan dengan problemnya sendiri tentunya, ya, punya KB yang cocok sendiri. Tapi memang kita tidak pernah tahu itu cocok atau tidak jika tidak dicoba. Nah, itu dia. Jadi biasanya setelah hasil konseling, dokter akan menentukan satu jenis KB yang kira-kira cocok nih. Coba dulu ya. Toh kalau nggak cocok, sebetulnya ya bisa balik lagi atau ganti yang lain. Kecuali steril. Kalau steril kontrasepsi mantap, ya udah nggak hamil lagi, selesai. Ya, tapi kalau pakai IUD nggak cocok, bisa ganti pil. Pil nggak cocok, bisa ganti yang lain ya, atau KBA ya, bisa. Oke, jadi intinya adalah harus ke dokter obgyn dulu, ya, konsultasi untuk menentukan kontrasepsi yang mana yang paling cocok. Ya. Oke, baik. Kalau begitu dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Luar biasa sekali, kita makin tahu tentang kontrasepsi. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui episode lainnya, silakan menyaksikan episode-episode lainnya yang ada di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan juga untuk details dari sosial media dari Dr. Caroline sudah ditampilkan di layar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini dan sampai berjumpa di episode berikutnya.